ISQ model ya. Baik. Nah, kalau beberapa minggu lepas saya fokusnya bercakap pada memahami misi kehidupan, yaitu mission statement. Ya, di dimensi luar itu yang pertama mission statement. So pada hari ini kita nak bersembang berkenaan yang kedua. Apa yang kedua? Character building. Oke. Tuan dan puan boleh dengar ke suara saya? Ya, misi macam ni lah ya. Jadi tuan dan puan mendengarnya sambil menjalankan aktivitinya masing-masing is okay. Tengah bersiap sedia nak pergi kerja, bersiap sedia menyiapkan anak-anak nak pergi sekolah. It's okay. Tak buka kamera pun okay. Tuan dan puan yang penting boleh dengar jelas dan mudah-mudahan dapat manfaat di sebalik 1 jam perkongsian ini insyaAllah ya. Baik, yes, Puan Jazlina. Waalaikumsalam, pagi. Nah, tuan dan puan, boleh tahu kalau nak komen apa-apa, nak sapa siapa-siapa, nak sapa siapa-siapa, atau nak doakan, nak minta doa, boleh terus tulis di dalam ruangan chat. Yes, pagi, Kak Jaz. Ya, sehat selalu. Kak Jazlina di sana, insyaAllah. Oke. So, tuan dan puan yang saya hormati, seperti sama-sama kita ingat, ya ada 3 dimensi di dalam model ini. Ada yang paling dalam tuh, ya yang warnanya putih gitu. Nah, itu warna dalam desainnya ya. Tak ada makna apa-apa dalam warna tuh, oke? Kemudian tuan dan puan ada 6, ya 6 tuh yang dimensi yang di tengah tuh, yang colorful ada 6 prinsip. Ada warnanya juga, tak ada warna, tak ada makna apa-apa ya, supaya boleh kita bezakan saja antara satu dengan yang lainnya. Ini bukan makna aura segala macam, tak ada. Yes, kita bercakap pasal aura New Age, tak ada. Nah, ini hanya sekedar warna dalam desain, supaya cantik lah kan, dunia kan berwarna-warni, oke? Nah, tuan dan puan, nah yang di luar, itu adalah dimensi action. Kenapa merah? Itu menunjukkan semangat, ya, berani, courage, taking initiative, action oriented. Nah, itu dimensi yang di luar. Jadi yang di tengah itu adalah satu nilai, ya, one value, satu nilai, dilindungi dengan 6 prinsip mental, ya, dengan prinsip membangun atau menjaga kekuatan mental kita ada 6. Tapi tak cukup hanya kekuatan mental, harus diterjemahkan menjadi 5 tindakan. 5, bukan macam ini 10 ya. 5 tindakan. Nah, jadi pada akhirnya tuan dan puan, kebersamaan dalam training kita nak sama-sama amalkan ilmu menjadi action. Ya, so para alumni, yes kita datang recharge, tapi tak boleh hanya recharge, tak boleh hanya belajar, sedikit sebanyak kita terus coba untuk mengamalkan ilmu kita menjadi tindakan untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan umat kita. Ya, banyak nih para alumni di sini yang setelah dapat ilmu diterjemahkan ilmunya dalam perniagaan, dalam khidmat kepada masyarakat, dalam peranan dalam keluarga. Nah, itu tujuan kita, ya. Nah, tuan dan puan, saya nak fokus ya, karena 1 jam ini tak mungkin semuanya. Kita nak fokus habiskan di dimensi action. Yang pertama, 2 minggu lepas, memahami misi kehidupan. Dan misi kehidupan itu, tuan dan puan, untuk kita yang beragama Islam, diingatkan oleh Allah saat kita membaca 2 kalimat syahadat. Kedua kalimat syahadat ini impaknya sangat dahsyat. Kenapa dibaca berulang-ulang dalam sholat, dalam tasyahud sholat kita? Walaupun kita sudah syah sebagai muslim, ya sudah bersyahadat, dan kita terlahir daripada keluarga muslim, syah sebagai muslim, tapi tetap Allah perintahkan kita baca berulang-ulang. Ya 9 kali minimum dalam tasyahud, tahiyat sholat kita, subuh 1 kali, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap waktu sholat 2 kali kita baca syahadat. Ya, selain tentunya itu adalah ikrar kita sebagai seorang
Nah, yang kedua, pada pagi ini setelah misinya kuat, tak cukup. Ya, mesti ada karakter. Oke, nah di sini kan ramai nih para businessmen, businesswoman, business founders, ya, professionals, ya banyak nih orang-orang berjaya di sini. Semuanya berjaya insya Allah. Nah, kalau saya nak tanya kan, tuan dan puan, setelah tuan dan puan punya misi yang mulia, punya impian, punya cita-cita, izinkan saya bertanya, apakah semua cita-cita itu tercapai, terlaksana, terwujud kali pertama tuan dan puan mencoba untuk mencapainya? Azamkan, ini cita-cita saya nak capai, ini dalam bisnis saya, inilah misi perniagaan saya. Apakah mencapainya kita tidak akan pernah mendapatkan cabaran, tuan dan puan? Pasti pernah, ya. Pasti ada naik dan pasti ada turunnya. Pasti ada senang, pasti ada susahnya. Pasti ada usaha-usaha yang mesti kita lakukan sampai kita boleh jalani misi kehidupan kita. Yes, pasti ada cabaran. Ya, cabarannya banyak bentuknya. Ya, menjalankan misi sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ada cabarannya. Menjalankan misi sebagai seorang suami, ayah ada cabarannya. Business founder lain macam cabarannya, ya. Sabar ya, karakternya mesti kuat. Ya, tokoh masyarakat di sini mungkin ada banyak para pemimpin di syarikat, di masyarakat lagi hebat cabarannya. Itulah kenapa setelah punya misi yang jelas, mesti ada karakter yang kuat. Ya, mesti ada sifat-sifat baik, sifat-sifat mulia yang sudah menjadi karakter dalam diri kita. Nah, tuan dan puan, kalau misi itu dikukuhkan dengan syahadat, ini luar biasa, ini sempurnanya Islam, tuan dan puan. Karakter building boleh dibangunkan dengan kita menghayati dan mengamalkan sholat 5 waktu. Ya, sholat boleh membina karakter kita. Ya, ISQ training 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Tak boleh bina karakter hanya dalam training. Training kita pun yang lain, yang kita ikut training yang lain, tuan dan puan, dari guru-guru di sini di Malaysia, itu pun tidak setiap hari, betul? Dan pada akhirnya, tuan dan puan, karakter kita itu dibina dengan praktis dan amalan yang berterusan. Dan subhanallah, tuan dan puan, dalam rukun Islam kita, Allah syariatkan sholat. Yang sholat itu adalah ibadah kita, tuan dan puan, kewajiban kita. Namun salah satu hikmah dan manfaat di antara banyak manfaatnya adalah membina karakter kita. Mungkin sekarang tuan dan puan sudah lakukannya dengan sangat ringan, ya, karena sudah terbiasa. Tapi tanpa tuan dan puan, sahabat-sahabat semua sadari, sifat-sifat dan karakter-karakter mulia yang tuan dan puan miliki sekarang itu adalah dibangun dengan sholat. Ya, pagi-pagi kan dalam keadaan selesa, sejuk-sejuk nih pagi-pagi kan, kena sediakan anak untuk sekolah, bangun, nah, kemudian kena bersiap sedia untuk pergi kerja, karena kita sudah dilatih subuh bangun sebelum azan. Azan saja sudah dalam keadaan berwudu, dah segar, sholat. Ya, jadi kita dibangun dan dibina dengan sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jujurnya, integritinya dilatih dan dibina dengan menjaga rakaat sholat. Subuhnya 2, zuhurnya 4, dan seterusnya. Dijaga walaupun tak ada orang melihat. Walaupun mak ayah kita dulu awal-awal dia tanyalah, dah sholat zuhur ke? Sudah, berapa rakaat? Nah, awal-awal dia tanya kan, masih kita kecil kan. Nah, itu nak mengajar, nak pastikan sholat kita benar. Tapi lama-kelamaan, dah tak ditanya dah. Itu bergantung pada integriti kita. Nah, itu dilatih tuan dan puan. Banyak lagi tuan dan puan. Ya, nanti kalau disebutkan, wah tak habis dalam masa 1 jam tak habis disebutkan. Tapi tuan dan puan, yang pasti keyakinan kita adalah
Sholat adalah satu mekanisme yang sangat sempurna untuk membina karakter kita. Membina karakter. Oke. Nah, tuan-tuan yang saya hormati, sahabat-sahabat semua yang saya muliakan, minta izin nih, saya tidak mengajarkan tentang sholat. Ya, itu ada pakar-pakarnya yang bertauliah, ada ustadz-ustadzah. Tapi saya nak zoom in kepada karakter. Karakter yang dibina melalui sholat. Oke? Nah, tuan-tuan yang saya hormati, coba sama-sama kita lihat. Nah, ini hadis mukmin. Ya, hadis tentang karakter seorang mukmin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang mukmin itu bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan, bersabar ketika mendapatkan cobaan. Hadisnya ada maknanya yang di bawah ini, sungguh menakjubkan para sahabat. Menakjubkan, ajib, menakjubkan orang mukmin. Namalah roti puri, kuah kentang dengan sambal. Air kasih limau air. Bungkus roti kosong, kasih 2. Itu nasi lemak 1. Air teh ais bungkus. Puan, dengar penjelasan berikut. Dan tidaklah hal ini terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kebahagiaan, maka hal ini baik baginya. Dan jika dia tertimpa musibah, dia bersabar, maka itu pun juga baik. Ya, Allah tak menafikan, Rasulullah tak menafikan dalam hidup seorang mukmin ada kebahagiaan, ada kesenangan, ada ujian, ada rahmat, ada kebahagiaan, ada musibah. Tapi tuan-tuan, kenapa menakjubkan, amazing seorang mukmin itu ketika dia dapat kebahagiaan, kejayaan, kemenangan, ketenangan, yang baik-baiklah, dia bersyukur. Itu adalah baik baginya. Dan ketika dia diuji, masalah, krisis, ujian, cobaan, dia akan bersabar. Dan itu pun juga baik baginya. Nah, ini 2 karakter mukmin, syukur dan sabar. Jadi kan apa yang berlaku dalam hidup kita, dia akan menjadi musibah atau anugerah bergantung pada sudut pandang. Ya. Sesuatu boleh menjadi anugerah, boleh menjadi musibah, bergantung pada sudut pandang seorang manusia. Ada orang yang macam tuan dan puan, macam kita lah ya, dapat duit, dapat rezeki yang banyak. Kita bahagiakah atau rasa sengsara? Tiba-tiba produknya laku, produknya berjaya, kemudian dengan itu Allah kurniakan rezeki, duit, sales, revenue, profit yang banyak. Kita bahagia atau kita sengsara? Kita rasa bahagia. Kenapa kita rasa bahagia? Coba agaknya yang boleh tulis dalam ruangan chat, soalan menarik. Kenapa ketika tuan dan puan dapat duit, tuan dan puan rasa bahagia? Apakah karena melihat duit itu yang tebal secara fisikalnya, tebal bahagia, atau melihat numbers ya, di aplikasi banknya, numbernya banyak, apakah itu yang membuat bahagia? Bukan hanya itu, dan bukan itu yang utama. Tapi ketika kita dapat rezeki yang banyak, terus otomatis dalam pikiran kita, saya boleh bagi sedikit rezeki saya kepada ibu dan ayah saya. Saya boleh bagi gaji kepada staf saya. Saya boleh bayar zakat, sedekah lebih sedikit hari Jumat besok. Saya boleh sponsor makan staf saya satu hari.
Tuan dan Puan, yang membuat Anda bahagia ketika Anda dapat rezeki bukan hanya physical rezeki, tapi kebaikan yang Anda dapat lakukan dengan rezeki yang Anda terima. That what makes you happy. Ya, karena kalau melihat duitnya, ya fisikalnya, ya kalau hanya melihat number, oke, hanya numbers. Tapi kalau melihat, ya Allah, terima kasih ada rezeki lebih bulan ini. Boleh saya sponsor adik dan abang yang belum umroh, boleh pergi umroh tahun ini. Itu yang buat kita bahagia. Sudut pandang orang. Ada orang nih yang bukan kita nih ya, yang belum paham ya. Jadi ada orang ketika dapat profit yang banyak, revenue yang banyak, yang dia pikir, alamak, banyaklah tax aku 1 juta, itu banyaklah bulan ini. Alamak, kalau duit banyak macam ini mesti banyak nih daftar orang nak minta lah, nak pinjam lah. Perempuan kadang-kadang sesuatu yang baik diterima dan ia dirasa bagaikan satu bebanan karena sudut pandang yang salah. Tiba-tiba tengah kerja, banyak pula kerja hari ini. Kena buat report nih, kena buat nih, buat itu. Stres lah, beban. Tapi kalau Tuan dan Puan tengok, wah banyak kerja hari ini. Oke, saya akan fokus apa yang boleh saya siapkan. Saya akan set priority. Mudah-mudahan dengan pekerjaan yang saya selesaikan, banyak saya bantu hari ini. Banyak cara saya bantu saudara saya. Dan Puan, cara melihat masalah pun ketika dilihat dengan sudut pandang sabar bahkan syukur, ia memberikan perspektif yang positif. Ya, bahkan saya pernah dengar dari kawan sampai sekarang alumni ISQ. Ini ada sakitnya agak kritikal, sakit yang agak long term. Tapi selalu cakapnya tuh cakap yang apa? Insya Allah ada kebaikan. Alhamdulillah dengan sakit ini saya rajin dapat recharge ISQ. Dengan sakit ini nikmat sangat dengar 165 atau dengar kisah umat Islam walaupun tengah dalam keadaan sakit. Ya. Dan Puan yang saya hormati, amazing menjadi seorang mukmin. Kenapa? Semua yang menimpanya adalah baik. Macam mana caranya? Ketika dapat kebahagiaan dia bersyukur, ketika dapat masalah dia bersabar. Ya, ini karakter. This is character of mu'min. Ya. Nah sekarang dalam 2 menit, 3 menit Tuan dan Puan, coba sekarang ya, yang tak tulis pun tak apa, yang boleh tulis dalam chat, boleh Tuan dan Puan, saya ingin coba mulakan dengan kesyukuran ya. Tuan dan Puan, remember the blessings that you are receiving right now, Tuan dan Puan. Apa kebahagiaan yang sedang Tuan dan Puan rasakan. Saya nak Tuan dan Puan hadirkan perasaan itu. Ya kadang-kadang setelah kita hidup berpuluh-puluh tahun, banyak nikmat-nikmat yang secara rutin kita nikmati, kita terima, menjadi nikmat yang seperti nikmat yang biasa. Ya. Nah sekarang Tuan dan Puan tolong ingat-ingat, sekarang nih rasa apa kebahagiaan, kebaikan, kejayaan yang sedang Anda nikmati, yang sedang ada bersama dengan Anda. Tolong ingat-ingat. Dan setiap Anda ingat poin itu, Tuan dan Puan, ucap dalam hati. Ucap, Alhamdulillah. Badan Tuan dan Puan sehat. Ucapkan Alhamdulillah. Anak-anak sehat. Ucapkan Alhamdulillah. Ada rezeki lagi. Alhamdulillah. Rumah selesai. Boleh berteduh. Alhamdulillah. Boleh sholat subuh tadi dalam keadaan syuk, sempat pergi ke sini, ucapkan Alhamdulillah. Yang tengah sarapan itu Tuan, yang makan nasi goreng itu, masakan istrinya, ucapkan Alhamdulillah. Yang tengah mengunyah kari pap, Alhamdulillah, kari papnya sedap, dan kita masih boleh rasa sedapnya kari pap. Teh tariknya sedap, dan kita masih boleh rasa sedapnya teh tarik. Matahari masih bersinar di Malaysia, Alhamdulillah,
saudaranya kasih. Teman-teman, ingat segala kebaikan, ingat segala nikmat sampai kita lupa dosa. Sampai tak sempat nak ingat-ingat dosa. Sampai tak sempat kita nak hadirkan, nak besar-besarkan Allah. No. Ingat, syukur kita. Ucapkan alhamdulillah. Ya, semoga dengan alhamdulillah ini Allah jadikan kita terus bertambah ke depan. Ya, ini semua, walaupun yang sedang live, yang sedang masak, yang tak sempat live, ucapkan alhamdulillah. Ingat segala kebaikan, ingat. Ya, terus ingat alhamdulillah. Ya, sampai kita bahagia. Inilah akhlak. Amin, amin ya Allah. Untuk hamba-hambamu yang pandai bersyukur hari ini, Allah tambahkan rezekinya, tambahkan karunia dari, tambahkan anugerah dari, semakin kukuhkan iman, Islam, ihsan, hatinya dari Allah jadikan kami hamba-hamba bersyukur, hamba-hambamu yang senantiasa ingat dengan karunia. Amin, amin. Ya, itu sudah senyum-senyum. Oke, nah tuan dan puan, kita lanjutkan ya. Dari 5 langkah itu, tuan dan puan, jom sama-sama kita coba perdalam ya. Karena kan pesan Pak Ari, tuan dan puan, jadi setelah kita datang planning ISQ, tak boleh berhenti cari ilmunya. Harus senantiasa cari ilmu yang baik, datangi ustaz-ustazah kita, ulama-ulama kita yang subhanallah banyak sekali guru-guru kita yang kita perdalam lagi apa itu. Ya. Itu pesan Pak Ari itu. Pak Ari tidak pernah mengatakan belajar ISQ saja, tak ada taksub. Ya. Apa yang sudah kita dapat terus kita dalami sehingga menjadi ilmu yang semakin luas. Ya. Teman-teman, yang kedua, tentang karakter building, dalam Al-Quran dan hadis pun kita senantiasa dimotivasi untuk punya karakter yang kuat, karakter para pejuang. Macam sahabat-sahabat petunjuk sudah dengar di episode, because you have a champions character. Orang-orang yang sukakan ilmu itu orang-orang yang juara. Ya, teman-teman, jom sama-sama kita lihat dalam bahasa Arab, teman-teman, ya, dalam bahasa yang sering digunakan dalam Al-Quran, karakter itu, teman-teman, yang paling dekat maknanya dalam karakter itu ya akhlak. Dulu saya sebelum